Selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi di pertemuan 5 hari ini. Agenda hari ini adalah melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu terkait perusahaan Lysius Corp. Nah, minggu kemarin kan kita udah belajar nih tentang cara setup Lysius Corp. Nah, hari ini kita akan belajar tentang input transaksi Lysius Corp. Nah, kalau teman-teman perhatikan minggu kemarin di COA ada satu akun yang nambah nih, yaitu kas kecil. Nah, di kasus perusahaan kali ini agak berbeda, ada sedikit tambahan yaitu di bagian kas kecil. Kalau teman-teman bisa lihat ini di informasi tambahan ke-10 di soal Lysius Corp ini, ada informasi tambahan yaitu keterangan tentang kas kecil. Di sini dikasih tahu transaksi tanpa keterangan maka menggunakan kas tunai. Lalu jika ada transaksi pengeluaran kurang dari 800.000 maka menggunakan kas kecil dengan metode fluctuating. Nah, saya mau jelasin dulu bahwa metode pencatatan kas kecil ini tuh ada dua teman-teman. Yang pertama impress fund method dan yang kedua itu ada fluctuating method. Nah, untuk perbedaannya saya akan coba jelaskan dengan contoh soal. Biasanya di chart of accounts-nya itu udah ada saldo kas kecilnya. Nah, di sini misalnya nih di 31 Mei 2020 itu ada saldo kas kecil sebesar Rp1.500.000. Lalu ada ketentuannya, informasi tambahan, yaitu transaksi di bawah Rp800.000 menggunakan kas kecil. Untuk ketentuan ini, yang bagian transaksi di bawah sekian-sekian rupiah itu menyesuaikan dari soal ya teman-teman, karena bisa beda-beda, nggak selalu Rp800.000. Nah, lalu lanjut, misalnya nih di tanggal 4 Juni 2020 ada transaksi perusahaan membeli perlengkapan sebesar Rp300.000 secara tunai. Nah, di sebelah kiri ada metode impress fund, yang sebelah kanan ada metode fluctuating. Kalau kita menggunakan metode impress fund, maka saat terjadinya transaksi itu tidak di jurnal. Dengan kata lain adalah no entry. Tapi kalau menggunakan metode fluctuating itu di jurnal teman-teman. Jurnalnya seperti biasa, perlengkapan bertambah maka didebitkan sebesar Rp300.000 dan walaupun di sini dituliskan membeli perlengkapan secara tunai, tapi karena ada ketentuan yang di atas sini, maka menggunakan kas kecil. Akhirnya kas kecil akan dikreditkan karena kas kecilnya berkurang sebesar Rp300.000. Lalu di tanggal 28 Juni 2020 ada transaksi lagi nih teman-teman, tapi tentang mengisi kas kecil perusahaan dari kas tunai. Nah, kalau mengisi kas kecil ini di metode impress fund itu juga no entry, sama seperti tanggal terjadinya transaksi juga no entry. Tapi kalau di fluctuating method itu ada jurnalnya teman-teman. Debitnya itu kas kecil, karena mengisi kas kecil maka kas kecil akan bertambah di debit. Lalu kreditnya adalah kas tunai, karena mengisikan kas kecilnya itu menggunakan kas tunai. Dan nominalnya adalah Rp300.000. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Rp300.000? Itu karena nominalnya itu sama dengan yang dipakai sebelumnya. Jadi awalnya kan punya Rp1.500.000 dan tanggal 4 kas kecilnya dipakai Rp300.000 dan tanggal 28 itu diisi lagi kas kecilnya, maka diisi sejumlah yang sudah dipakai, yaitu sebesar Rp300.000. Lalu di akhir bulan tanggal 30 Juni 2020 itu ada pencatatan teman-teman untuk metode impress fund. Nah, kenapa bisa? Karena saat terjadinya transaksi ini di awal, jika menggunakan metode impress fund itu kan nggak ada jurnal nih. Nah, sebenarnya bukannya nggak ada sama sekali hilang gitu, tapi dipindahkan teman-teman. Jadi dari tanggal 4
itu kita pindahkan jurnalnya ke akhir bulan. Itu untuk pencatatan impress fund. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya itu debitnya perlengkapan, karena perlengkapan bertambah, maka didebitkan, dan kreditnya adalah kas tunai. Kenapa kas tunai nih? Nah, karena memang begitu nih metode impress fund. Dia di jurnalnya selalu di akhir bulan dan nggak pakai akun yang kas kecilnya, pakainya akun kas tunai. Supaya apa? Supaya saldo kas kecilnya itu konsisten, termaintain gitu, gak berkurang. Maka dia pakainya kas tunai sebesar 300.000. Tapi kalau di metode fluctuating itu no entry, kebalikannya, gak ada menjurnal apapun. Karena pas di tanggal 28 itu sudah di jurnal teman-teman. Dan tanggal 4-nya juga ada jurnalnya. Dan saldo kas kecilnya juga tetap termaintain nih, tetap 1.500.000. Nah, kalau kalian bandingkan nih overview-nya, jika memakai metode impress fund, COA kas kecilnya tetap 1.500.000 kan teman-teman, karena di sini nggak ada ngejurnal COA yang kas kecil sama sekali. Nah, di yang fluctuating ini saldo kas kecilnya juga tetap sama-sama 1.500.000, karena di sini walaupun dipakai 300.000 tapi diisi lagi 300.000. Nah, kalau digabungin yang atas sama yang bawah ini, maka jurnalnya sama aja kayak yang metode impress fund ini. Perlengkapan pada kas tunai 300.000. Nah, di sini juga perlengkapan 300.000 pada kas tunai 300.000, karena angka kas kecil ininya akan habis, dihapus. Jadi sebenarnya pada akhirnya sama aja, cuman metode pencatatannya aja yang berbeda, dan kapan ngejurnalnya, tanggal-tanggalnya itunya aja yang berbeda teman-teman. Semoga bisa dimengerti teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, boleh di replay lagi videonya, atau kita masuk langsung ke transaksi perusahaan Lysius Corp biar bisa lebih jelas lagi pas sudah masuk kasus. Oke ya, kalau gitu kita masuk ke transaksinya. Oke, kita open account kemarin kita udah buat. Open yang Lysius Corp ya teman-teman, jangan sampai salah. Lalu klik OK aja. Password isikan supervisor. Setelah kalian open existing company, kalau muncul kotak dialog seperti ini, itu diisi aja ya teman-teman. Sales item discount account, diisinya sama sales term discount IDR. Lalu good in transit account, itu bikin akun baru ya teman-teman. Account type-nya inventory, kode akunnya diawali dengan angka 1. Terserah mau berapa belakangnya, yang penting awalnya itu harus 1 ya teman-teman, karena dia inventory. Terus namanya boleh ditulis good in transit. Nah, boleh langsung diklik OK. Terus unbilled goods account, itu juga bikin akun baru. Soalnya kita belum ada akunnya di sini. Nah, untuk account type-nya itu other current liability. Lalu kode kepala akunnya itu 2. Belakangnya terserah berapa. Terus namanya adalah utilities good account. Nah, kalau udah, boleh klik OK. Yang terakhir, yang difference unbilled goods, itu juga buat baru ya teman-teman.
Dia tipe akunnya adalah cost of goods sold. Lalu kepala akunnya tuh 5. Belakangnya terserah. Namanya adalah deferred goods. Boleh diokein. Nah, kalau udah kayak gini, diklik oke aja. Oke, teman-teman, buka modul halaman 36 ya. Lihat transaksi yang pertama nih, tanggal 2 Januari. Seperti biasa, kita klik General Ledger, lalu klik Journal Voucher. Voucher numbernya biarin aja, ngelanjutin dari yang sudah ada. Hanya ganti tanggalnya saja. 2 Januari 2021. Ini tentang apa sih? Ini tentang menyelesaikan jasa acara ulang tahun. Nah, dia bilang sudah dilunasi nih bulan lalu. Tapi baru diselesaikannya tuh sekarang. Berarti ada pendapatan diterima di muka nih pas bulan lalu. Kita cek ke COA yang udah kalian lengkapin. Ada nggak sih pendapatan diterima di muka? Ternyata ada ya teman-teman, sebesar 60 juta. Kalau gitu, kita mendebitkan pendapatan diterima di muka karena yang sebelumnya menjadi kewajiban kita, yaitu pendapatan diterima di muka, sekarang sudah tidak ada lagi karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Maka pendapatan diterima di muka itu didebit. Lalu kreditnya apa nih? Kreditnya adalah pendapatan jasanya. Kita sudah boleh nih mengakui pendapatan jasa kita karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan jasanya. Kalau gitu di sini pendapatan jasa acara ulang tahun ya. Jangan sampai salah akunnya, harus yang ulang tahun. Nah, untuk nominalnya itu sesuai COA ya, karena yang di bulan lalu itu 60 juta. Maka di sini juga akan sama 60 juta. Lalu jangan lupa di bawah sini debit dan kreditnya itu sudah harus balance, baru kalian boleh klik Save and New. Nah, sudah sampai sini, kita lihat lagi transaksi berikutnya. Masih di 2 Januari 2021. Tentang apa sih? Tentang menyelesaikan acara Kitanan Putra dari Tuan Kevino Nicole. Nah, untuk akunnya itu kita baca dulu. Dia nominal jasanya itu sebesar 30 juta rupiah dan dilakukan pembayaran sebanyak sepertiganya tunai, 2/3-nya transfer. Tapi dari transfer ini juga masih dibagi lagi, ada yang dari Bank Danamon dan ada dari Bank Permata dengan perbandingan 3:7. Sebelum saya input di Accurate sini, saya akan coba kerjain cara-cara tanya dulu di Excel. Nah, bisa dilihat teman-teman, tanggal 2 Januari 2021 ini, menyelesaikan jasa pasti kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatannya ini diperoleh dari sesuai soal ada kas tunai, Bank Danamon, dan Bank Permata. Maka kita debitkan dulu nih sumber-sumber pendapatan kita, kas tunai, Bank Danamon, dan Bank Permata. Lalu kreditnya adalah pendapatan acara Kitanan. Ini bisa kita akui langsung ke pendapatan karena jasanya sudah diselesaikan teman-teman.
Nah, keseluruhan nominal pendapatan yang kita peroleh itu 30 juta. Maka kita tulis dulu di sini saldonya 30 juta. Lalu kita harus hitung kas tunainya. Dikatakan bahwa sebanyak 1/3-nya tunai. Maka di sini caranya adalah 30 juta dibagi 3. Itu 1/3-nya jadinya teman-teman. Dapat 10 juta. Lalu 2/3-nya itu diterima melalui transfer Bank Danamon dan Bank Permata. Nah, karena di kas tunainya 10 juta, berarti total Bank Danamon dan Bank Permata itu harusnya 30 juta kurang 10 juta berapa? 20 juta kan? Nah, tapi porsinya beda nih teman-teman, katanya perbandingannya 3/7. Kita hitung dulu yang Bank Danamon. Nih, caranya 30 juta dikurangi sama 10 juta dulu. 20 juta kan hasilnya. Nah, itu dikali perbandingannya. Si Bank Danamon berapa sih? 3. Nah, kita kali 3. Terus dibagi. Kenapa sih baginya 10? Karena total perbandingannya itu adalah 3 tambah 7, yaitu 10. Makanya penyebutnya itu 10. Pembilangnya 3, karena Bank Danamon memang perbandingannya hanya 3. Habis itu, kalian boleh enter. Hasilnya adalah 6 juta. Nah, caranya juga sama nih buat yang di Bank Permata. Hitung dulu 30 juta dikurang 10 juta, itu kan 20 juta. Lalu dikali sama porsinya Bank Permata. Di soal itu Bank Permata porsinya 7. Lalu kita bagi juga sama penyebutnya, yaitu total perbandingan adalah 10. Lalu bisa kita enter. Teman-teman bisa ngitung kayak gini di Excel aja, gak usah manual, soalnya takutnya pas kalian hitung tuh bisa salah. Jadi lebih baik sih hitung coret-coretannya dulu di Excel, baru input nih ke accurate-nya. Oke, kita bisa tinggal masukin aja kas tunai, sini 10 juta. Kebanyakan. Nah, Bank Danamon itu 6 juta. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, Bank Danamon berapa, Bank Permata berapa. Terakhir pendapatan. Jasanya juga jangan salah ya, jasa acara Kitanan. Nah, pastikan di bawah sudah balance debit and creditnya, lalu kalian boleh klik save and new. Oke, sekarang kita ke tanggal 3 Januari. Itu ada membayar utang Bank Danamon melalui transfer Bank Permata dan membayar utang bunga Bank Danamon secara tunai. Nah, di sini ada 2 macam transaksi ya teman-teman. Kita jurnal yang utang Bank Danamonnya dulu. Nah, utang Bank Danamon berkurang, maka akan kita debitkan karena sudah mau dibayar. Kreditnya itu ada, dia bilang bayar pakai apa nih? Transfer Bank Permata, maka Bank Permata akan berkurang di kredit. Untuk nominalnya, kalian bisa lihat di COA yang minggu kemarin udah dilengkapin ya. Itu nominalnya ada 43.120. Kita langsung masukin aja nih. Oke, lalu untuk utang bunga Bank Danamon. Nah, bayar utang bunga Bank Danamon konsepnya juga sama. Utang bunganya di debit karena berkurang, lalu kreditnya dia bilang bayar pakai apa nih? Bayarnya tunai. Nah, kita lihat dulu di COA ya. Itu berapa sih nominal utang bunga banknya? Nah, nominalnya ada 500.000 nih, dibayarnya tunai. Nah, di sini harus hati-hati. Ingat, ada informasi tambahan nomor 10.
Jika transaksi pengeluaran kurang dari 800.000, maka menggunakan kas kecil dengan metode fluctuating. Nah, aturan ini berlaku nih di tanggal 3 Januari ini. Ada pengeluaran untuk membayar utang bunga Bank Danamon sebesar 500.000, di mana 500.000 itu kan di bawahnya 800.000. Maka harus pakai akun kas kecil. Jadi walaupun bayarnya secara tunai, tapi karena ada ketentuan tersebut, maka harus pakai kas kecil. Lalu kita lihat lagi, metodenya apa? Ternyata fluctuating. Nah, kalau untuk metode fluctuating, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu pada saat terjadinya transaksi, maka ada penjurnalan. Kalau gitu oke, kita boleh ngejurnal. Di sini utang bunga banknya berkurang di debit, lalu kreditnya adalah kas kecil ya, sebesar 500.000. Oke, karena ini metode fluctuating, ingat jadinya ada penjurnalan ya pada saat terjadinya transaksi, dan nominalnya 500.000 pakai kas kecil karena dari ketentuan itu juga dia di bawah 800.000. Oke, pastikan di bawah sini sudah balance semuanya, baru kalian boleh klik save and new. Berikutnya tanggal 4 2021 itu tentang membayar utang gaji sebesar 2.500.000, pembayaran melalui transfer Bank Danamon sebesar 25% dan sisanya melalui transfer Bank Permata. Nah, kita hitung dulu ya, pakai coret-coretan nih di sini teman-teman udah saya sediain. Pertama kita debitkan dulu utang gaji. Kenapa? Karena seperti tadi, kita bayar utang, maka utang berkurang dan utang jadinya didebitkan sebesar 2.500.000 menurut soal. Lalu dibayarnya lewat dua macam nih, ada Bank Danamon dan ada Bank Permata. Maka kita kreditkan Bank Danamon dan Bank Permata karena saldo keduanya pasti akan berkurang gara-gara bayar utang gaji. Nah, kita hitung dulu nih, yang Bank Danamon, dia bilang sebesar 25%. Nah, jadi kalau gitu kita di sini harus hitung 2.500.000 dikali 25%. Hasilnya 625.000. Lalu untuk Bank Permata, itu bisa kalian langsung kurangin aja nih. 2.500.000 dikurang sama 625.000. Sama dengan 1.875. Bisa juga caranya 2.500.000 dikali sama 75%. 75% itu dari mana? Dari 100 dikurang 25%. Itu kan 75%. Nah, bisa juga pakai cara kayak gitu, teman-teman. Lalu kalau udah yakin sama hitungannya, kita boleh input langsung ke accurate-nya. Sini utang gaji 2.500.000 Bank Danamon. Jangan sampai kebalik nih teman-teman, Bank Danamon bayarnya berapa, Bank Permata berapa. Nah, pastikan bawahnya debit kreditnya sudah balance, kita bisa klik save and new. Berikutnya tanggal 5 Januari. Itu tentang membeli alat tulis dan name tag dari PT Mengu untuk keperluan perusahaan. Harganya 1 juta dan 1.500.000 secara berturut-turut. Dan dibayarnya ada dua macam nih ternyata, ada secara tunai, ada secara kredit. Lalu ada info tambahan, alat tulis dan name tag itu dicatat sebagai perlengkapan kantor. Nah, di sini juga kita coret-coretan dulu ya, biar gak salah hitungnya.
Jurnalnya itu adalah kita debitkan perlengkapan kantor. Kenapa? Karena kita beli perlengkapan kantor, pasti perlengkapan bertambah. Nah, bertambahnya itu di debit sebesar 1 juta ditambah 1.500.000, yaitu 2.500.000. Dan dibayar secara tunai 2 juta. Nih, di sini. Kreditnya kas tunai 2 juta, lalu sisanya kredit masuk ke mana? Masuknya ke akun ini ya teman-teman, utang usaha IDR. Nah, sebesar berapa? Sisanya aja 2.500.000 dikurang 2 juta. Hasilnya adalah 500.000. Nah, kalau sudah, kita bisa input di sini perlengkapan kantor. Lalu kredit kas tunai. Dan utang usaha IDR. Subsidiary ledger-nya jangan lupa ini si PT Mengu. Ya. Pastikan debit kreditnya sudah balance di bawah sini. Maka boleh kita klik Save and New. Berikutnya tanggal 6 Januari. Itu tentang Tuan Klepinde melakukan pemesanan organizer untuk acara peluncuran produk baru untuk tanggal 8 Januari 2019. Nominalnya 60 juta, di mana dia bayar uang muka nih sebesar 15%. Nah, sisanya nanti dilunasinya pada saat acara. Acaranya itu berarti tanggal 8 Januari 2019 ya, teman-teman. Nah, jurnalnya kayak gimana sih? Kita coba dulu nih ya di coret-coretan. Itu kita menerima uang muka. Kalau kita menerima uang muka berarti kas kita bertambah karena kita menerima uang. Makanya di debitnya itu ada kas tunai. Nah, kreditnya apa nih? Karena dia nerima uang muka sebelum melakukan pekerjaannya, maka itu masuk ke akun pendapatan diterima di muka. Ingat ya teman-teman, kalau dia nerima uang sebelum melakukan pekerjaan, itu masuk akun pendapatan diterima di muka. Bukan pendapatan jasa, oke? Sekarang untuk nominalnya. Dia bilang nominal acaranya itu sebesar 60 juta. Tapi dibayar uang mukanya hanya 15%. Jadi kita harus hitung nih, 60 juta dikali sama 15%. Karena yang dibayar cuma 15% aja. Dapat 9 juta. Kreditnya juga begitu. Lalu bisa kita langsung input ke Accurate. Untuk sisanya lagi kalian jangan hiraukan ya teman-teman. Karena di sini transaksi yang berhubungan dengan uang hanya itu saja. 15%-nya. Pastikan bahwa sudah debit kreditnya balance. Kita bisa klik Save and New. Masuk ke tanggal 7, 2021. Nah, ini tentang memindahkan saldo dari Bank Danamon ke Bank Permata. Nah, kalau dari Bank Danamon ke Bank Permata, berarti yang bertambah Bank Permatanya kan, yang berkurang Bank Danamonnya. Otomatis debitnya adalah Bank Permata, karena saldonya dia ini yang bertambah sebesar 108.700.
Kreditnya Bank Danamon. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Yang bertambah itu di debit, yang berkurang tuh di kredit. Kalau untuk aset cash and bank ini. Nah, kalau sudah balance atas debit dan kreditnya, kita bisa klik Save and New. Lalu masih di tanggal 7 Januari nih, yaitu tentang menerima seluruh pelunasan piutang dari Nyonya Selena Mersela secara tunai sekaligus melunasi sebagian utangnya terhadap CV Louis Vuitton. Nah, jadi di tanggal 7 Januari yang kedua ini, itu ada 2 transaksi teman-teman. Itu ada menerima pelunasan sama ada membayar utang. Nah, kalau untuk pelunasannya, itu katanya diterima secara tunai sebesar 50 juta dan 5 jutanya melalui transfer Bank Permata. Pelunasan di sini maksudnya untuk kita melunasi utang ya teman-teman. Pas kita dapat pelunasan piutang dari Nyonya Selena Mersela itu secara tunai. Jadi yang transfer Bank Permata itu hanya berhubungan untuk transaksi membayar hutang ke CV Louis Vuitton-nya aja. Nah, kita coba dulu ya di catatan. Satu-satu dulu untuk yang menerima seluruh pelunasan piutang dari Selena Mersela. Nah, menerima seluruh pelunasannya dalam bentuk kas tunai, maka kas tunai bertambah di debit dan kreditnya adalah piutang usaha IDR karena piutang pasti akan berkurang karena ada yang melunasi nih. Nah, di COA yang teman-teman udah lengkapin kan kelihatan tuh berapa sih piutangnya si Selena Mersela. Nah, piutangnya sebesar 35.362.500 dan dia bilang dilunasi seluruhnya. Maka di sini kita bisa isikan angkanya seluruhnya. Lalu kita beralih ke pelunasan hutang terhadap CV Louis Vuitton sebagian. Nah, karena kita melunasi utang, maka utangnya pasti akan berkurang. Nah, kalau hutang berkurang akan didebitkan. Nah, bayarnya pakai apa aja? Di sini ada kas tunai dan Bank Permata. Maka kreditnya kas tunai dan Bank Permata. Lalu dia bilang, 50 juta itu secara tunai dan 5 juta secara kredit. Maksud saya secara lewat Bank Permata. Nah, kita langsung masukin aja angkanya. Karena sudah dikasih tahu ya langsung di soal dan berarti utang yang dilunasi ada berapa dong? Nah, tinggal tambahin aja 50 juta ditambah 5 juta yaitu sebesar 55 juta. Jadi yang kita lunasi itu sebesar 55 juta punyanya si CV Louis Vuitton. Seperti itu. Kita bisa isikan ya langsung ke accurate-nya. Ini 362.500. Kita masukin yang debit-debitnya dulu aja ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau kalian mau pisah jurnalnya nggak apa-apa sih di accurate-nya. Cuman digabung juga nggak apa-apa. Maksud saya tuh yang piutang itu satu jurnal voucher dan utang usahanya lagi itu satu jurnal voucher. Itu bisa kalian pisah tapi jadi ketik-ketik lagi nih date sama description-nya. Kalau dipisah takutnya kalian kelupaan nih, aduh tadi date-nya berapa ya gitu. Jadi mending langsung sekalian aja digabung. Piutangnya si Selena Mersela. Lalu kreditnya ini salah ya teman-teman, bukan langsung piutang.
Bentar, coba dulu ya, bisa nggak langsung di bawahnya. Ini 55 juta. Ini si Louis Vuitton. Lalu kas tunai 50 juta. Dan Bank Permata 5 juta. Pastikan debit kreditnya sudah sesuai ya teman-teman ya. Habis itu boleh kalian klik save and new. Lanjut lagi di tanggal 8 Januari. Itu tentang menyelesaikan tugas organizer untuk acara Tuan Klepinde. Nah, ini menyambung dengan transaksi yang tanggal 6 Januari sebelumnya ya, teman-teman. Nah, dia bilang kalau menerima sisa pelunasan 1/5-nya melalui Bank Permata dan sisanya lagi melalui Bank Danamon. Berarti ada dua metode yang dipakai. Nah, kita hitung dulu ya di coret-coretan. Pertama, karena ini melanjutkan transaksi sebelumnya yang tanggal 6 Januari itu, kan ada dapat itu ya, dapat pendapatan diterima di muka. Nah, itu kan sifatnya sebagai kewajiban kan, kepala akunnya aja 2, liabilitas. Nah, setelah kita menyelesaikan kewajibannya di tanggal 8 ini, maka liabilitas tersebut sudah tidak ada lagi di kita karena kita udah selesain. Makanya yang pendapatan diterima di muka tadinya di kredit, kita bisa debitkan, kita hapus ke debit sebesar 9 juta, yaitu sebesar yang sebelumnya itu tanggal 6 Januari udah kita input sebesar 9 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya itu pendapatan jasanya. Kenapa? Karena kita udah nyelesain nih kewajibannya, maka kita berhak untuk mengakui pendapatan sebesar 9 juta. Lalu, dibayar lagi nih sisanya. Karena tadi nominalnya itu di tanggal 6 dibilang 60 juta, maka sudah dibayar uang mukanya 9 juta nih. Sisanya berarti 60 juta dikurang 9 juta teman-teman. Itu sisa pendapatan yang diterima tanggal 8 Januari 2021. Nah, 51 juta dibagi 2. Ada bayar pakai Bank Permata, ada pakai Bank Danamon. Infonya itu 1/5 melalui Bank Permata. 1/5 dari sisanya. Jadi kita bisa hitung 51 juta dikali 1 dibagi 5. Karena dikali 1 sama aja, jadi saya tulis di sini hanya dibagi 5 ya. Boleh juga tulis dikali 1 bagi 5 deh, biar gak pusing ya. 1/5. Dan yang bawahnya sisanya berarti 4/5-nya dong teman-teman. Nah, kalau gitu ini tinggal ditukar deh biar gak bingung ya. Tinggal dikali 4 bagi 5 ya. Terus enter, dapat segini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau udah kita bisa input di sini.
Nah, pastikan debit kredit di bawah sudah balance, kita bisa langsung klik Save and New. Lanjut di 9 Januari 2021, itu tentang membayar teknisi untuk memperbaiki kerusakan kecil pada kamera yang dimiliki oleh sini bukan Avenger Co ya, dia modulnya salah, namanya ada ralat jadi Lysius Corp itu sebesar 300.000 secara kredit. Nah, pembayaran ini tuh nggak menambah masa manfaat dari kameranya, jadi diklasifikasikan sebagai beban lainnya. Oke. Di soal dibilang dimasukkan ke beban lainnya. Nah, beban lainnya masuk ke debit karena ada tambahan beban nih. Tambahan beban masuknya di debit sebesar 300.000. Nah, secara kredit berarti utang dong. Kita masuk ke utang lain-lain karena nggak berhubungan dengan kegiatan usaha dengan vendor gitu, jadi masuknya utang lain-lain. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, kalau misalnya dia bilang secara tunai, maka nanti kreditnya itu adalah kas kecil, karena seperti yang kita lihat di info tambahan ada di nomor 10 ya. Untuk pengeluaran yang kurang dari 800.000 maka menggunakan kas kecil dengan metode fluctuating. Nah, karena ini kredit, maka informasi tambahan nomor 10 nggak berlaku di transaksi ini. Pastikan debit kreditnya sudah balance, kita bisa klik OK, Save and New. 11 Januari 2021. Itu tentang, ini salah juga ya teman-teman, isi perusahaan, nama perusahaannya harusnya semuanya tuh Lysius Corp. Nah, utusan Lysius Corp menyelesaikan acara pernikahan untuk putri dari salah satu customer yaitu Maria Medellin seharga 100 juta dan baru dibayar 65%-nya secara tunai. Oke, kita masukin dulu deskripsinya. Nah, kita hitung-hitungan di coretan dulu ya teman-teman. Di tanggal 11. Nah, karena kita udah menyelesaikan suatu jasa, maka kita pasti dapetin pendapatan dong, dapat uang. Nah, di sini di soal katanya itu dibayar tunai 65%, maka debitnya adalah kas tunai. Sisanya nih yang 35% itu bayarnya secara hutang. Maka kita akan mendebitkan piutang karena si Maria Medellin itu berhutang ke kita. Jadi masuknya di kita adalah piutang usaha. Karena piutangnya bertambah, maka didebitkan. Lalu kreditnya adalah pendapatan jasa pernikahan. Kenapa dikreditkan pendapatan jasa pernikahan? Karena kita sudah menyelesaikan kewajiban dan sudah bisa mengakui pendapatan. Dia bilang nominalnya itu sebesar 100 juta. Jadi kita bisa tulis nih di bagian kreditnya, nominalnya 100 juta. Lalu dibayar 65% secara tunai, kita bisa 100 juta dikali 65% untuk kas tunai. Nah, sisanya nih 100 juta dikurang 65 juta itu dimasukkan ke akun piutang. Seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa masukin ke accurate-nya.
Subsidiary ledgernya Maria Madeline. Nah, ini jangan sampai salah ya, pendapatannya ada banyak jenis. Ini yang acara pernikahan. Pastikan debit kredit sudah balance, kita bisa klik Save and New. Berikutnya di 12 Januari 2021 masih terkait si Maria Madeline nih teman-teman. Dia membayar seluruh utang yang dimiliki. Nah, 35% tunai, 40% transfer Bank Permata, sisanya transfer Bank Danamon. Oke, kalau gitu kita hitung dulu ya cara-caratannya di sini. Nah, pertama-tama debitnya adalah kas tunai. Karena menerima pembayaran lewat tunai. Selain kas tunai ada Bank Permata dan Bank Danamon. Itu sama-sama didebitkan. Lalu kreditnya adalah piutang usaha. Kenapa? Karena si Maria Madeline tuh melunasi utangnya ke kita, otomatis piutang kita berkurang. Piutang berkurang itu di kredit. Nah, yang harus kita cari pertama kali adalah berapa sih nominal piutangnya. Kita harus tahu ini dulu baru bisa hitung pembagiannya, kas tunai berapa, Bank Permata berapa, dan Bank Danamon berapa. Cara hitungnya gimana? Pertama-tama kita lihat di COA. Itu si Maria Madeline berapa sih utangnya? Nah, di COA itu kan ada 155 juta ya. 155 juta nih. Nah, terus kita lihat selama transaksi dari tanggal 1 Januari sampai sekarang, 12 Januari, ada nggak sih transaksi yang berkaitan sama si Maria Madeline itu yang berupa piutang ke kita? Ternyata ada nih, tanggal 11. Tepat di atasnya itu ada piutang nih ya, bisa dilihat nih kemarin nih tanggal 11 ada tambahan piutang 35 juta nih teman-teman. Berarti posisinya di tanggal 12 Januari piutangnya ada berapa? Ayo dijumlah ya teman-teman, jadinya 155 juta dijumlah sama yang di tanggal 11 itu ada piutang baru 35 juta. Totalnya 190 juta. Jadi di per tanggal 12 Januari ini Maria Madeline tuh punya utang ke Lysius Corp sebesar 190 juta. Nah, udah ketemu ininya, gampang nih kita tinggal hitung nih pembagiannya ke kas tunai dan lain-lainnya. Pertama ke kas tunai dulu sebesar 35%. Kita langsung kali aja 190 juta kali 35%. Oke? Lalu untuk Bank Permatanya dia bilang 40%. Jadi kita langsung kali aja nih 190 juta dikali 40%. Langsung ketemu. Dan sisanya Bank Danamon. Berarti kita tinggal kurangin aja 190 juta dikurang 6.500 dikurang 76 juta. Dapat hasilnya 47.500. Seperti itu teman-teman. Jadi emang agak tricky ya di transaksi tanggal 12 ini. Kita harus tahu dulu nih posisi terbarunya sekarang. Itu berapa sih piutangnya? Kayak gitu. Kita tinggal input aja nih. Jangan lupa subsidiary ledgernya, jangan salah ya, punyanya si Maria Madeline. Kalau udah pastikan debit kreditnya sudah balance, bisa diklik
Save and new. Berikutnya tanggal 15. Itu tentang membeli tambahan perlengkapan kantor dari vendor PT H&M. Secara tunai nih teman-teman. Kalau membeli perlengkapan kantor berarti di debitnya ada perlengkapan kantor ya teman-teman, karena bertambah. Sebesar 25 juta. Secara tunai berarti kreditnya adalah kas tunai. Nah, ini simple ya teman-teman. Kalau udah balance debit kreditnya, kalian bisa klik save and new. Lanjut ke 17 Januari. Itu tentang utusan Lysius Corp menyelesaikan acara lamaran putra Cintayola beserta musik dan hiburannya dengan total 35 juta melalui transfer Bank Permata dengan perbandingan 4:3 secara berturut-turut untuk acara lamaran sama acara musik dan hiburannya. Selain itu, si Cintayola ini juga sekaligus membayar utang yang dimilikinya melalui transfer Bank Danamon. Nah, di tanggal 17 Januari ini ada 2 transaksi ya teman-teman. Yang pertama itu untuk per tanggal 17 Januari, si Cintayola ini melakukan pemesanan jasa ke kita dan kita langsung menyelesaikannya. Dan yang kedua itu dia si Cintayola ini membayar utangnya ke kita. Nah, pertama kita hitung yang kejadian per tanggal hari ini dulu ya teman-teman. Di coret-coretan sini ada dia bilang melalui transfer Bank Permata. Ya, jadi yang 35 juta ini transaksi hari ini nih dibayarnya tuh dengan transfer Bank Permata. Nah, maka Bank Permata itu akan didebitkan karena uangnya bertambah nih kita. Lalu kreditnya, karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita, maka kita boleh mengakui nih pendapatannya. Nah, pendapatannya ada 2 jenis di sini. Ada pendapatan jasa acara lamaran sama pendapatan jasa untuk acara musik dan hiburan. Nah, totalnya itu kan 35 juta. Lalu di soal dibilang untuk pendapatan jasanya itu perbandingannya 4:3 secara berturut-turut. Nah, yang disebut duluan nih di sini adalah pendapatan jasa acara lamaran. Jadi itu perbandingannya 4. Nah, yang musik dan hiburan perbandingannya 3. Karena kita udah tahu nominal totalnya 35 juta, kita bisa langsung hitung nih pendapatan jasa acara lamarannya berapa. Nah, 35 juta kita bisa kali sama 4, yaitu porsi perbandingannya si acara lamaran, terus dibagi sama 7. Kenapa 7? Karena total perbandingannya bisa kita hitung nih, 4 tambah 3 sama dengan 7. Lalu untuk yang pendapatan jasa acara musik dan hiburan, itu juga sama konsepnya, 35 juta dikali sama berapa sih porsi pendapatannya si acara musik dan hiburan. Di sini adalah 3, maka kita kali 3 dan kita bagi 7. Dapat hasilnya segini teman-teman. Nah, untuk transaksi pertama di hari itu selesai. Lalu yang kedua, melakukan pembayaran utang nih ke kita. Nah, lewat transfer Bank Danamon.
berarti saldo Bank Danamon kita bertambah dong. Maka kita debitkan Bank Danamon. Lalu kita kreditkan piutang, karena piutang kita berkurang nih, sudah dilunasi sama si Cintayola ini. Nah, kita lihat di COA. Itu ketemu kan Cintayola ada berapa piutangnya? Ada 23.137.500. Nah, bisa kita langsung input aja nih, teman-teman. 23.137.500. Kreditnya juga begitu. Karena dia nggak bilang bayarnya berapa, dan dia di sini bilangnya sekaligus membayar utang yang dimilikinya, berarti asumsinya itu dibayar semuanya. Jadi kita bisa masukin angkanya di sini semuanya. Gitu teman-teman ya. Kita bisa langsung input aja ke accurate-nya. Dan di sini jangan kebalik ya teman-teman. Saldo yang lamarannya berapa, yang musik dan hiburannya berapa. Sorry kepencet. Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman, ini tentang si Cintayola. Dan pastikan debit kreditnya sudah balance, bisa kita klik save and new. Masuk ke tanggal 20 Januari 2021. Nah, ini tentang akuntan Lysius Corp ya. Di sini salah juga, menyadari bahwa terdapat kesalahan pencatatan untuk transaksi tanggal 15 yang seharusnya merupakan pembayaran utang kepada PT H&M. Nah, ini nih tentang salah catat nih teman-teman. Kalau salah catat berarti kita harus bikin jurnal untuk perbaikannya nih. Nah, kita lihat di tanggal 15 berarti ada hubungannya nih ya nanti sama tanggal 15 Januari. Nah, kita lihat di 15 Januari, itu jurnalnya perlengkapan kantor pada kas tunai sebesar 25 juta. Dan di tanggal 20 Januari dia bilang ada salah catat. Nah, salah catatnya itu cuma salah akun ya teman-teman. Untuk nominalnya dia nggak bilang salah, berarti benar sama-sama 25 juta. Dan seharusnya itu akunnya apa nih kalau membayar utang? Harusnya akunnya utang usaha IDR terhadap kas tunai dong. Nah, sebelumnya di tanggal 15 Januari itu udah didebitin perlengkapan kantor kreditnya kas tunai. Di tanggal 15 Januari ini posisinya perlengkapan kantor nambah dong.
Padahal di tanggal 20 dia bilang harusnya nggak nambah nih perlengkapan kantornya karena salah. Harusnya malah bayar utangnya berkurang. Tapi belum kecatat. Nah, otomatis kita harus perbaikinya gimana? Kita harus buang nih perlengkapan kantornya karena sebelumnya udah bertambah, padahal enggak. Jadi kita harus kreditin perlengkapan kantornya. Nah, debitnya apa? Debitnya itu utang usaha IDR. Kenapa? Karena harusnya kita bayar utang nih, utangnya berkurang, tapi di tanggal 15 tuh belum ke jurnal sama sekali. Akhirnya kita jurnal lah di tanggal 20, utangnya berkurang. Nah, utang berkurang itu masuknya di debit. Ya, nih utang usaha IDR masuk di debit 25 juta. Punyanya si PT H&M. Nah, udah kreditnya tadi yang saya bilang perlengkapan kantor karena harusnya nggak nambah tapi malah nambah, jadi harus dibuang. Pastikan debit kreditnya sudah balance. Nah, kita klik Save and New. Lanjut tanggal 21. Itu tentang Pak Asane mengambil kas tunai 100 juta untuk keperluan pribadi. Nah, ada keterangan juga menambahkan akun Prive Pak Asane. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, berarti kita debitkan Prive. Nah, di sini Prive belum ada ya teman-teman, maka kita harus new account. Account type-nya ini equity. Lalu account number-nya karena equity, kepalanya harus 3. Untuk belakangnya terserah aja mau berapa. Belakangnya 00 aja deh. Namanya Prive Pak Asane. Nah, bisa kita klik OK. Sebesar di sini 100 juta. Kreditnya adalah kas tunai karena yang diambilnya itu kas tunai. Kas tunai berkurang di kredit. Pastikan debit kredit sudah balance. Lalu kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 22. Dua-dua itu tentang membayar gaji 10 pegawai melalui transfer Bank Danamon. Nah, karena bayar gaji, maka kita timbul beban nih teman-teman, yaitu beban gaji. Sepuluh pegawai per orangnya 1 juta, jadi 1 juta kali 10, yaitu 10 juta. Bayarnya pakai transfer Bank Danamon, maka saldo Bank Danamon berkurang. Saldo Bank Danamon berkurang itu di kredit. Kalau sudah dicek bawahnya balance, kita bisa klik Save and New. Lalu lanjut ke tanggal 24. Itu ada tentang mengisi kas kecil. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang metode untuk
pencatatan kas kecil ya, yang di soal ini metode fluctuating. Jadi pas ada transaksi pengisian kas kecil, itu harus kita pakai jurnal. Jadi kita harus menjurnal. Mengisi kas kecilnya itu dia nggak bilang keterangannya pakai apa, tapi di informasi tambahan ada tulisannya kalau nggak ada keterangan maka tunai. Mengisi kas kecilnya itu sesuai yang udah kita pakai sebelumnya. Kita akan pakai di tanggal 3 Januari tadi tuh untuk ngebayar utang bunga Bank Danamon 500.000 pakai kas kecil kan. Nah, makanya kita harus isi lagi, balikin sebesar yang dipakai, yaitu 500.000. Dan kreditnya adalah kas tunai. Pastikan debit kreditnya sudah balance, kita bisa klik Save and New. Lanjut 29 Januari, itu tentang menyewakan tanah ya teman-teman ke Pak Blasem. Nah, karena kita menyewakan, maka kita dapat pendapatan dong. Nah, di sini pendapatannya dia bilang dibayar tunai ya. Dapatnya kas tunai sebesar 650.000. Dan di soal keterangannya dimasukinnya ke akun pendapatan lainnya, maka kita masukkan ke pendapatan lainnya. Pastikan debit kredit sudah balance, kita bisa klik Save and New. Di tanggal 31 Januari, itu ada membeli tambahan perlengkapan kantor lagi nih. Nah, itu nominalnya 3 juta secara tunai. Perlengkapan bertambah di debit. Secara tunai, maka kas tunai berkurang di kredit. 3 juta. Pastikan debit kredit sudah balance, kita bisa klik Save and New. Kita lanjut ke adjustment ya teman-teman. Di sini voucher numbernya bisa kita ganti biar bisa bedain nih. Mana sih transaksi jurnal umum, mana sih yang transaksi jurnal penyesuaian. Jadi kita ganti ya. Untuk jurnal penyesuaian di sini ditambahin kode ADJ. Lalu untuk tanggalnya sudah pasti kalau penyesuaian tuh akhir bulan. Jadi tanggal 31 Januari 2021. Nah, ini tentang adjustment nomor 1 ya. Kita sekalian aja masukin di satu tempat. Oke. Kita masukkan dulu akun-akunnya ya. Kalau yang pertama itu ada iklan. Maka timbul beban iklan. Kalau udah jatuh tempo. Lalu asuransi. Dan sewa. Kreditnya itu ada iklan dibayar di muka ya. Untuk yang beban iklan tuh pasangannya sama iklan dibayar di muka karena jatuh tempo kreditnya itu. Dan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, kita udah selesai input
akunnya, sekarang kita input angkanya sesuai yang ada kita udah kerja ini sebelumnya. Di minggu kemarin kan udah dikasih tahu tuh depresiasinya per bulannya berapa. Nah, dari coret-coretan itu kita bisa langsung masukin aja nih angkanya. Boleh ditengok lagi ya teman-teman catatannya minggu kemarin itu. Kita langsung masukin aja. Kalau yang iklan itu 1 juta, asuransi ada 166.667, sewa ada 3 juta 333. Nah, ini ingat ya teman-teman, di coretan kemarin itu sudah per bulan. Jadi karena adjustment kita ini juga akhir bulan ya, per bulan Januari aja, maka kita nggak perlu hitung-hitung gimana-gimana lagi. Jadi kita bisa langsung masukin aja. Nah, ini juga jangan terbalik ya teman-teman. Angka kreditnya, kalau yang beban iklan pasangannya sama iklan dibayar di muka, dan nominal saldonya jangan kebalik. Ini 1 juta. Lalu yang asuransi itu 166.667. Yang sewa 3.333.333. Oke? Pastikan debit kreditnya sudah sesuai. Kita bisa klik Save and New. Lalu adjustment kedua itu tentang penyusutan aset tetap. Nah, ini kita hitung dulu ya di coret-coretan. Aset tetapnya kan ada 3 nih, Lisius Corp ini. Ada kendaraan mobil, kamera, sama bangunan. Maka kita debitnya adalah beban depresiasi, terdiri dari 3 nih, dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetapnya, ada 3 juga. Jangan lupa, debitnya adalah beban depresiasi dan kreditnya ada akumulasi penyusutan. Nah, kita mulai dulu nih dari yang kendaraan mobil. Nah, dari coret-coretan kemarin juga kita bisa lihat nih, kalau untuk mobil kan dia metodenya adalah units of activity. Maka kita bisa hitung dari cost-nya 500 juta lalu dikali sama activity-nya. Nah, dikasih tahu tuh di informasi tambahan kalau di bulan Januari ini kepake 25 kilo. Nah, kapasitasnya berapa? Dikasih tahu juga nih, kapasitasnya itu 1000. Maka bisa kita kali aja sama 25 dibagi sama 1000 dapat 12.500.000. Oke, untuk yang mobil gak ada masalah ya teman-teman. Masih bisa diikuti. Lalu sekarang masuk ke kamera. Nah, cost-nya kamera itu kan 120 juta nih. Lalu kita lihat ada nilai sisanya, kameranya 20 juta. Maka kita kurangi dulu 120 kurang 20 juta dapat book value-nya. Lalu dia bilang berlakunya useful life-nya itu selama 8 tahun, maka kita bagi 8. Nah, nggak cukup sampai situ karena kita mau tahu per bulannya berapa, kita bagi lagi sama 12. Jadi kita ketemu angka per bulannya, yaitu 1.041.667. Kalau sudah, kita lanjut ke beban depresiasi bangunan. Nah, ini saya tampilkan dulu ya tabel depresiasi bangunan dari yang coret-coretan kita kemarin itu tuh. Dari awal beli ya 2018 sampai 2020 kan yang kemarin buat kita ngitung COA. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai 2021. Oke. Nah, kemarin kan sampai sini nih.
198, 79, 200 sama 431, 200. Untuk perhitungannya sama seperti yang minggu kemarin kita hitung. Nah, kan terakhir sampai 198 juta kan? Sekarang kita ke tahun 2021. Nah, dapat costnya gimana caranya? Yaitu dari yang cost tahun kemarin 198 juta dikurang sama depresiasi tahun kemarin yaitu 79.200. Maka dapatlah cost tahun 2021 nih, tahun ini 118.800.000. Untuk rate-nya masih sama, tiap tahun tuh selalu sama rate-nya 40% yang didapat dari 2 kali 100 dibagi 5 ya. Oke, lalu untuk fractionnya, beda di fractionnya nih. Kalau kemarin fractionnya itu 1 itu dari 12/12. Maksudnya apa 12/12? Maksudnya itu, saya ambil contoh di tahun 2020 ya. Nah, di tahun 2020 itu penyusutannya full kan, 1 tahun. 1 tahun itu kapan? 12 bulan. Maka yang jadi pembilang adalah yang dipakai. Yang jadi penyebut adalah berapa bulan dalam 1 tahun. Oke, jadi pembilangnya itu berapa bulan yang dipakai. Tahun 2020 kebetulan dipakainya full nih, 12 bulan, maka pembilangnya 12. Lalu penyebutnya, berapa bulan dalam 1 tahun? Oh, 12 juga nih sama, jadi 12 bagi 12 sama dengan 1. Makanya di sini semua dari 2018 sampai 2020 itu fractionnya 1. Karena semua full dipakai nih dalam 1 tahun itu full nih. 12 bulannya nih dipakai nih. Beda kasusnya sama tahun 2021 nih kita ya. Itu hanya dipakai 1 bulan. Karena kita baru ngitung Januari doang nih. Nah, kalau dipakainya 1 bulan berarti pembilangnya berapa nih? Pembilangnya 1 dong teman-teman. Lalu penyebutnya jumlah bulan dalam 1 tahun. 12 kan? Maka 1/12 fractionnya. Nah, kalau kita hitung 1 dibagi 12 adalah 0,083333. Maka di sini saya tulis 0,83333 buat ngitung depresiasinya. Jadi bedanya nih, yang sebelumnya itu 12/12, tapi yang di 2021 karena baru dipakai 1 bulan, maka 1/12. Oke, nah untuk depresiasinya, sama langkahnya, cost dikali rate dikali fraction. Costnya 118.800 dikali rate 40% atau 0,4, lalu dikali fractionnya. Fractionnya itu 1/12. Kalian boleh hitung pakai 0,083, boleh hitung juga pakai 1/12. Jadi 118.800 dikali 0,4 dikali 1 dibagi 12. Oke, maka dapat 3.960. Lalu untuk keterangan tambahan kalian boleh isi nih tabel accumulated-nya. Caranya itu accumulated tahun sebelumnya ditambah sama depresiasi yang baru nih di bulan Januari. Dapatlah 435.160. Nah, yang mau kita ambil nih yang ini nih angka depresiasi per bulannya. Dapat 3.960. Maka kita masukkanlah di sini, teman-teman. Nah, di sini juga udah ada caranya ya, udah diketikin kali 40%. Di sini saya tambahin deh, biar gak bingung, dikali 1 bagi 12. Dapat 3.960. Untuk depresiasi bangunan seperti ini, teman-teman. Emang lebih agak kompleks ngitungnya karena dia pakai metode double declining balance. Nah, untuk di kreditnya juga sama ya.
Jangan sampai salah juga kalau yang akumulasi penyusutan kendaraan mobil itu angkanya harus sama kayak beban depresiasi kendaraan mobil. Jangan malah dimasukin angka yang beban depresiasi kamera, ntar jadi nggak balance. Untuk double declining balance emang begini ya teman-teman, metodenya harus dihitung satu-satu gitu per tingkatannya. Jadi cara hitungnya kayak gini. Oke, semoga bisa dimengerti yang metode ini. Kalau masih bingung bisa di-replay atau ditanyakan aja ya teman-teman. Selanjutnya kita input dulu nih ke accurate-nya. Nah, pasti ini debit kreditnya udah balance ya teman-teman. Kalau udah, kalian boleh langsung klik Save and New, lalu masuk ke adjustment yang berikutnya. Itu terkait dengan pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dari Bank Permata. Nah, ini kita boleh hitung dulu ya cara-caranya teman-teman. Itu dia bilang pendapatan bunganya sebesar 850.000. Nah, namanya pendapatan kalau bertambah masuknya di kredit ya teman-teman. Makanya di sini kita kreditkan pendapatan bunga sebesar 850.000 di sini nominalnya. Oke, lalu biaya administrasi sebesar 100.000. Nah, namanya biaya administrasi pasti adanya di debit karena kita mengeluarkan biaya, maka di debit. Di sini sebesar 100.000. Lalu ada pajak bunga 5%. Nah, berarti kita harus debitin juga nih biaya pajak bunga banknya. 5%, 5% dari mana? Biasa kalau pajak bunga itu 5% dari pendapatan bunga. Maka kita bisa kali nih, 850.000 dikali sama 5%. Maka dapatlah 42.500. Lalu namanya pendapatan bunga. Pasti ada saldo yang bertambah. Karena ini pendapatan bunga Bank Permata, maka saldo Bank Permata pasti bertambah kan? Maka di debitnya juga ada Bank Permata. Nominalnya itu sisanya aja. Dari 850.000 dikurangi dengan 100.000 dikurangi dengan 42.500 dapat hasilnya 707.500. Begitu. Kita bisa input ya langsung. Terus juga jangan terbalik nih teman-teman. Mana yang biaya administrasi bank, mana biaya bunga. Angkanya jangan sampai kebalik.
Pastikan debit kreditnya sudah balance, kita bisa klik Save and New. Lalu masih berkaitan dengan pendapatan bunga bank. Kali ini pendapatan bunga Bank Danamon. Nah, kita bisa hitung dulu ya dari cara-caratannya. Di sini dikasih tahu pajak bunga Bank Danamon. Nah, kalau mau ngejurnal pendapatan bunga, kuncinya dari saya adalah isi dulu akun-akun yang ada dikasih tahu angkanya. Nah, di sini untuk akunnya masih sama seperti dengan yang Bank Permata ini, karena kalau pendapatan bunga biasanya ini udah pakem ya, 4 ini ya. Ada biaya administrasi bank, biaya bunga, dan banknya itu bank apa, di sini Bank Danamon, maka kita debitkan Bank Danamon. Jangan salah, malah ke Bank Permata ya. Lalu kreditnya pendapatan bunga. Nah, dikasih tahu nih, pajak bunga Bank Danamon 150.000. Maka kita bisa tulis di sini debit 150.000. Dan ada info tarif pajak sebesar 15%. Nah, karena biasanya tarif pajak itu hitungnya dari pendapatan bunga, maka tarif pajak 15% ini ya, infonya bisa kita gunakan untuk mencari berapa sih nominal pendapatan bunganya. Nah, biasanya kan dikasih taunya kayak yang sebelumnya nih, dikasih taunya pendapatan bunga berapa dan biaya bunganya berapa persen. Kalau kasusnya kayak gitu kan kita kali pendapatan bunganya dengan tarifnya. Tapi di sini terbalik, dikasih taunya tarifnya, yang ditanya pendapatannya. Karena dibalik, berarti biasanya dikali, maka sekarang dibagi. Oke teman-teman, kalau ditanya biaya bunga, pendapatan bunga dikali tarif. Tapi kalau ditanya pendapatan bunga, biaya bunga dibagi tarif. Oke? Jadi kayak gini, 150.000 dibagi tarif. Tarifnya itu 15%. Maka dapatlah 1 juta. Oke, saya ulangi. Kalau yang ditanya biaya bunga, itu pendapatan bunga dikali sama tarif. Tapi kalau yang ditanya pendapatan bunganya, itu biaya bunga dibagi sama tarif. Oke, sekarang kita hitung biaya administrasi. Caranya gimana? Dia bilang 3% dari pendapatan bunga. Nah, angka pendapatan bunga kita udah dapat kan nih, 1 juta. Berarti tinggal hitung aja, 1 juta dikali 3%. Hasilnya 30.000. Lalu untuk angka Bank Danamon itu tinggal selisihin aja. 1 juta dikurang 30.000 dikurang 150.000. Hasilnya 820.000. Seperti itu, kita bisa input langsung ke Accurate. Pastikan debit kredit sudah balance, kita bisa klik Save and New. Nah, ada adjustment terakhir nih teman-teman. Berkaitan sama perlengkapan ya.
Oke, kita hitung dulu di coretan ya di sini. Itu pertama-tama kita harus cari dulu berapa sih total perlengkapan yang kita punya. Lalu kita lihat di info, dikasih taunya yang terpakai atau yang tersisa. Nah, di sini dikasih taunya yang tersisa. Oke. Maka kita perlu cari yang terpakai. Ya. Terpakainya ini yang akan kita jurnal nantinya. Nah, jurnalnya itu debitnya beban perlengkapan kantor dan kreditnya adalah perlengkapan kantor. Karena perlengkapan terpakai maka akan berkurang di kredit dan beban perlengkapan akan timbul di debit. Ini pencatatannya dari sisi aset ya teman-teman. Makanya kita journal adjustment-nya kayak begini. Dan saldo yang ditulisnya adalah yang terpakai. Oke. Pertama, kita cari dulu nih berapa total perlengkapan. Di COA kita lihat kita punya berapa sih perlengkapan. Oh, ada 59.500.000. Oke, ini di COA. Pokoknya kita basisnya pertama lihat dulu di COA punya berapa. Lalu kita lihat selama transaksi dari 1 Januari sampai 31 Januari ada nggak sih transaksi pembelian perlengkapan? Ternyata ada. Nih, tadi di tanggal 5 Januari 2021 ada beli perlengkapan lagi sebesar 2.500.000. Oke? Maka kita tambah sama 2.500.000. Lalu ada lagi ternyata di tanggal 31 Januari tadi membeli perlengkapan sebanyak 3 juta. Maka kita tambahin lagi nih sama 3 juta. Oke, berarti totalnya di tanggal 31 Januari 2020 total perlengkapan yang dimiliki itu ada 65 juta. Oke. Lalu ada informasi bahwa sisanya nih pada saat akhir bulan itu ada 60 juta. Nih, sisanya 60 juta. Berarti kita bisa hitung dong yang terpakainya berapa sih? Nah, tinggal 65 juta dikurang 60 juta aja. Oke, teman-teman. Total yang dimiliki dikurang sama yang tersisa, maka ketemulah total yang terpakai. Angka itulah yang akan masuk ke jurnal. Kita bisa langsung jurnal. Beban perlengkapan kantor di sini nggak ada, maka kita bisa new account aja. Beban perlengkapan kantor itu masuknya expense ya teman-teman. Karena expense, kepala akunnya itu adalah 6. Untuk belakangnya terserah mau berapa. Ini aja deh. Lalu namanya beban perlengkapan kantor. Bisa diokein? Kreditnya adalah perlengkapan kantor nih ya. Pastikan debit kredit sudah sesuai. Kalian bisa klik save and close karena udah nggak ada transaksi lagi nih yang perlu kita input. Jadi kita nggak usah klik save and new, kita klik aja save and close karena udah selesai. Oke, berikutnya kita akan tampilkan laporannya. Seperti biasa kita bisa klik reports, lalu index to reports. Nah, di sini dia bilang balance sheet dan profit or loss. Kita klik yang balance sheet dulu.
as of-nya berarti 31 Januari 2021. Ini ya teman-teman, untuk Lysius Corp. Oke, kita lanjut lagi ke profit and loss yang standar ya teman-teman, kayak biasa. From-nya 1 Januari 2021, to-nya 31 Januari 2021. Nah, bisa dilihat teman-teman. Oke. Lalu saya mau tampilin juga nih all journals-nya. Klik General Ledger, lalu all journals. Ini from-nya itu saya masukinnya 31 Desember 2020 ya. To-nya itu 31 Januari 2021. Kenapa 31 Desember 2020? Karena saya pengen tampilin jurnal-jurnal yang kebentuk saat teman-teman input nominal vendor, terus input nominal fixed asset, customer, gitu-gitu ya yang sebelumnya. Itu kan di inputnya 31 Desember 2020. Maka mau ditampilkan lagi nih. Dicocokin lagi ya teman-teman, bener apa enggak. Biasanya sih kalau untuk pemaparan biasa per bulan itu dari tanggal 1 Januari 2021. Ini karena mau ngecek dari yang pas cut off-nya, maka dari 31 Desember 2020. Buat ngecek aja teman-teman. Oke, bisa dilihat jurnal-jurnalnya. Ini nih pas cut off tuh yang piutang, utang, lalu ada yang asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Pokoknya pas kita ngisi angka di COA deh awal-awal. Masuk ya ke sini. Lalu ada input tanah, bangunan, aset tetap gitu. Akumulasinya. Nah, mulai transaksi kita ini nih yang barusan kita kerjain dari 2 Januari sampai ke 31 Desember adjustment-nya. Oke, hasilnya segini. Nah, kalau sudah bisa di close, ini close. Kalau udah semuanya kalian kerjain, kalian bisa klik silang aja di sini, close data, klik yes. Lalu backup juga klik yes. Lalu ada tulisan backup succeed. Nah, oke teman-teman, pertemuan kita minggu ini agak panjang ya teman-teman. Semoga bisa dicerna baik-baik. Transaksi per transaksinya, perhitungannya, dan lain-lainnya. Kalau ada yang bingung, feel free aja untuk bertanya. Stay safe.